Assalamualaikum teman-teman online, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Di vlog ini, saya sengaja pakai batik cantik ini. Karena saya mau mengenang memori indah yang terjadi 2 tahun lalu. Nah, jadi batik ini baru saya pakai 1 kali gitu. Jadi waktu itu ada acara di KBRI di Vienna. Tapi biasanya kalau ada acara yang kita kumpul-kumpul orang Indonesia, itu saya selalu pakai batik. Nah, ini saya ordernya dari Indonesia. Kalau nggak salah tokonya di Semarang. Ini saya tulis ya, nama Instagramnya. Nah, mungkin teman-teman mau order di sana juga, silahkan. Karena banyak banget modelnya yang cantik-cantik. Kalau yang saya beli ini modelnya sudah 2 tahun lalu gitu. Tapi nggak tahu deh, masih ada apa enggak. Tapi saya ada ubah modelnya di bagian bahunya ini. Karena saya mintanya talinya itu lebih besar, lebih lebar. Di slide ini saya tunjukin ya detail baju batiknya seperti apa. Sekarang saya mau menjelaskan tentang detail acara di KBRI. Jadi setiap tahun KBRI di Austria itu pasti adakan panggung hiburan yang dinamakan Pesta Rakyat. Tapi sejak pandemik udah nggak ada lagi acara itu. Jadi tahun lalu sama tahun ini nggak ada acara. Cuma tahun ini ada acara pertandingan bulu tangkis yang diadakan kalau nggak salah 1 minggu sebelum tanggal 17 Agustus. Nah, acara Pesta Rakyat ini diadakan 1 minggu setelah tanggal 17 Agustus. Biasanya hari Sabtu. Kalau tanggal 17 Agustusnya di KBRI adakan upacara bendera. Tapi sejak pandemik upacaranya virtual, hanya live via YouTube. Nah, di acara Pesta Rakyat itu kita bisa ketemu WNI yang tinggal di Austria yang tersebar di 9 provinsi di Austria. Nah, di situ ada banyak stand makanan, ada juga yang jual souvenir. Pokoknya semua serba Indonesia. Dan sebagai acara puncak, ada yang namanya pembagian hadiah yang berupa door prize. Pertama kali saya datang ke acara Pesta Rakyat itu tahun 2017. Tujuannya adalah saya mau cari teman yang tinggal satu provinsi dengan saya. Tapi saat tahun 2017 itu saya datang udah sore, udah hampir jam 4 sore. Udah mau selesai lah acaranya gitu kan. Dan stand makanan juga udah banyak yang tutup gitu. Jadi saya saat itu nggak ketemu orang Indonesia yang tinggal satu provinsi dengan saya. Tapi saya ada kenalan WNI yang tinggal di kota Vienna. Jadi teman pertama saya di kota Vienna namanya Mbak Feni. Halo Mbak Feni. Saya nggak tahu ya beliau nonton apa enggak. Jadi tujuan saya waktu pas ke KBRI itu tahun 2017 adalah untuk mencari teman. Karena waktu saya awal pindah ke sini tahun 2016, saya nggak punya satupun teman dari Indonesia. Nah, jadi dengan ada acara di KBRI tersebut, mungkin dari situ saya bisa berkenalan dengan orang-orang Indonesia. Nah, ternyata karena saya datangnya udah kesorean, jadi tinggal sedikit orang yang ada di sana gitu.
Waktu tahun 2017 kami ke KBRI kan udah kesorean. Itu gara-garanya kami terjebak macet di perbatasan antara Hungaria dan Austria. Jadi waktu itu kami habis summer holiday ke Budapest, Hungaria. Terus pulang dari Budapest kami memang sudah rencana mau ke Vienna. Kami juga sudah booking hotel di Vienna, mau jalan-jalan gitu ya di sana. Tapi sebelumnya kami mau mampir dulu ke KBRI, mau lihat acara pesta rakyat tersebut. Taunya macet hampir 3 jam. Terus juga hujan deras banget. Jadi waktu pas di perjalanan, kami sempat berhenti dulu di rest area karena suami takutnya hujan es gitu ya. Jadi udahlah kita berhenti dulu sampai hujannya reda, lalu kami lanjut lagi. Nah, waktu di rest area kami ganti baju pakai baju batik. Saat itu kami ganti baju batik, tapi baju itu kami tidak beli jadi. Itu batiknya didesain sama teman baik saya, namanya Dian. Bisa follow juga ya Instagramnya. Jadi dia yang desain batik saya, tapi bahannya saya beli online, itu batik tulis. Karena bahannya itu limited edition, cuma ada 1,5 meter kalau nggak salah. Nah, saya bilang sama teman saya itu, tolong ya, ini batik saya pengennya jadi 1 pasang. Kira-kira seperti apa ya? Pokoknya saya serahkan sama teman saya untuk mendesain baju itu. Nah, karena dia kan desainer juga, jadi ngerti lah gitu dengan bahan yang sedikit gimana bisa jadi baju batik couple. Nah, di acara Pesta Rakyat KBRI itu selain ada stand makanan dan juga souvenir atau produk-produk yang dari Indonesia, dan juga ada panggung hiburan. Jadi ada yang nyanyi, ada band, ada juga yang joget gitu. Dan pastinya ada acara puncak yaitu door prize. Nah, door prize utamanya yaitu tiket mudik Vienna Jakarta Vienna PP. Waktu tahun 2017, pemenang utama door prize, satu pemenang dapat 2 tiket. Itu tiket Emirates. Tiket Emirates itu harganya berkisar 15 jutaan untuk 1 tiket. Nah, itu yang pemenang door prize, satu pemenang dapat 2 tiket. Jadi pemenangnya itu dapat tiket seharga 30 juta. Wow banget ya. Nah, kenapa sih KBRI itu mengadakan hadiah yang door prize-nya super banget gitu loh. Nah, karena pihak KBRI maunya orang-orang Indonesia antusias untuk datang ke acara itu. Makanya door prize-nya bagus-bagus gitu. Jadi untuk pemenang utamanya dapat tiket mudik, tapi cuma sampai Jakarta ya. Terus ada juga dapat handphone, voucher hotel, dan juga televisi, ada blender. Pokoknya hadiahnya banyak banget deh. Karena itu hadiahnya semua dari sponsor di KBRI. Waktu acara Pesta Rakyat 2017, saya ada rekam saat pemenang utama diumumkan. Nah, ini dia rekamannya. Lihat ya. Siapa yang sudah lama nggak ke Jakarta? Nomor 4. Siapa
Tujuh. Tujuh. Masih dikit banget. 47. Kosong. This frog is the winning. Yeah, this is the ticket mirror. Setelah merekam momen itu, terus suami saya tanya, itu menangnya beneran? Terus cara menangnya bagaimana gitu? Nah, jadi karena kami sudah telat datang saat itu, jadi kami tidak bisa lagi beli kupon undian. Jadi kupon undiannya itu harus dibeli. Tapi uang hasil dari penjualan kupon undian itu disumbangkan untuk bencana di Indonesia. Jadi saat itu kami tidak beli kupon undian karena memang sudah tutup. Terus saya bilang sama suami saya, next year kita kesini lagi ya, karena saya yakin saya yang akan jadi pemenangnya. Tapi itu sebenarnya omongannya cuma bercanda doang gitu kan. Taunya beneran dong, kejadian 2 tahun berikutnya. Karena tahun 2018 kami nggak kesana. Jadi waktu itu hujan deras dari malamnya hingga seharian itu hujan. Nah, karena jarak dari rumah kami ke KBRI di Vienna itu cukup jauh, lebih dari 200 km, karena sudah beda provinsi. Nah, jadi 2018 kami nggak ke acara itu. Nah, pada bulan Agustus 2019 kami datang ke acara Pesta Rakyat itu. Karena emang udah niat gitu. Pokoknya tahun ini harus datang. Sampai saya order batik ini untuk ke acara itu. Karena saya ngerasa yakin aja mau menang gitu. Pede banget gitu kan. Padahal saya juga nggak tahu sih bakalan menang atau enggak gitu. Nah, jadi saya bilang sama suami, pokoknya kita kesana ya, kita nginap aja 1 malam, sekalian jalan-jalan ke kota Vienna. Terus suami bilang, iya gitu, nanti kita kesana. Nah, akhirnya udah benar-benar di-prepare, sampai baju pun saya order khusus dari Indonesia, terus dikirim ke sini dengan biaya yang lumayan mahal. Tapi ya karena memang kepengen gitu ya pakai baju yang agak spesial di acara itu, jadi ya udah, walaupun pengirimannya lumayan mahal, ya is okay lah ya gitu. Jadi baju ini ada kendala dalam pengiriman. Karena online shop saya minta untuk kirimnya ke alamat sobat saya di Jakarta. Nah, terus sobat saya ini kirimin ke alamat rumah saya di sini. Nah, karena pihak pos ada salah input data kode pos di sini, akhirnya ini baju tiba setelah 3 minggu. Padahal saya bayar pengirimannya itu harga yang ekspres. Tapi yang namanya human error ya, kadang nggak bisa dihindarin gitu. Ya udahlah, ikhlaskan saja. Yang penting saat hari H saya bisa pakai baju ini. Nah, sebelum ke KBRI, paginya itu kami jalan-jalan dulu ke kota Vienna. Jadi saya pengen ke Hofburg. Hofburg itu pusat pemerintahan di kota Vienna dan juga ada sisi museum. Tapi kami memang nggak ke dalam sih, cuman jalan-jalan di luarnya aja. Karena saya memang penasaran mau ke area sana gitu.
Jadi kami jalan-jalan ke Hofburgnya sih cuma sebentar doang ya. Cuma agak ribet aja cari jalannya menuju ke sana. Karena itu kan pusat pemerintahan, jadi banyak areal yang nggak boleh dilewati oleh mobil pribadi. Jadi kami parkir di mana, kami jalannya kemana gitu kan. Nah, berikut ini adalah dokumentasi kami saat di Hofburg. Setelah kami beres jalan-jalan di sekitar Hofburg ya, lalu kami ke KBRI Vienna. Karena sudah jam makan siang, jadi lapar lah gitu kan. Pas ke sana ternyata mesti antri karena memang jam makan siang, jadi banyak banget orang yang berdatangan beli makanan gitu. Jadi hampir semua stand itu antri. Karena banyak yang antri di stand makanan, jadi suami bilang, mending kita beli kupon dulu yuk gitu. Ya udah, akhirnya suami yang antri, saya sama teman saya malah foto-foto gitu kan di sekitar situ. Nah terus waktu pas suami antri, yang jaga loket bilang kalau kupon ini hanya untuk hadiah hiburan aja. Jadi untuk hadiah door prize-nya sudah terjual, nggak ada lagi katanya gitu. Nah suami kan nggak ngerti ini orang ngomong apa, karena yang jaga loketnya juga udah tahu udah tahu suami saya orang bule, kenapa diajak ngomongin bahasa Indonesia gitu kan. Terus suami panggil saya, ini kenapa ya, ini orang ini maksudnya ngomong apa. Terus saya jelasin, oh katanya udah nggak ada lagi tiket untuk door prize, jadi ini untuk hadiah hiburan aja. Terus suami bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Nah mungkin si petugasnya itu bilang gitu sama suami saya karena dari sekian banyak orang yang beli kupon cuma suami saya orang bule gitu. Ya mungkin karena memang nggak boleh atau gimana, saya juga nggak tahu gitu kan. Terus yang jaga kupon tanya gini sama saya, ini suaminya ya mbak ya? Iya. Kok bukan mbak sih yang antri katanya gitu. Saya bilang, emang kenapa nggak boleh? Saya gituin aja. Nah akhirnya dibolehin suami saya beli gitu. Suami saya beli 10 kupon, harga satu kuponnya 1 euro. Jadi jadi saat itu satu kupon harganya 16.000. Jadi suami saya beli 10 kupon, tapi yang 2 dikasih ke teman saya, karena suami saya bilang kasih aja ke teman kamu, misalnya nomor yang dikasih itu menang ya udah berarti rezekinya dia gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita beli kupon lebih banyak juga nggak apa-apa, karena dibebasin aja beli kupon sebanyak-banyaknya, karena uang penjualan kupon tersebut buat didonasikan ke Indonesia. Tapi karena suami saya nggak enak ya sama orang-orang di sana gitu kan, jadi belinya cuma 10 kupon. Padahal banyak banget orang yang beli sampai 20 hingga 30 kupon gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Jadi untuk hadiah door prize diumumkannya belakangan. Jadi mau nggak mau kita harus tunggu hingga acaranya selesai. Nah waktu habis nyemil-nyemil lah gitu kan, ceritanya tuh saya duduk ya di pinggiran gitu ya, pinggiran dekat apa sih, dekat got kali ya, tapi gotnya sih kering. Nah saya sama suami saya duduk di situ. Nah terus kan karena acaranya outdoor dan panas ya, keringetan ya, terus muka saya tuh berminyak. Nah akhirnya saya bersihkan make up pakai tisu basah, terus saya bedakan, terus saya pakai bedak. Suami saya komplain, kamu tuh kalau mau make up
sana di toilet, jangan di sini. Nah, karena memang orang-orang bule itu memang seperti itu. Jadi kalau kita retouch make up ya di muka umum atau misalnya lagi di cafe atau lagi di restoran, itu dianggap nggak sopan gitu. Nah, ceritanya kan saya selesai nih bedakan. Beberapa menit kemudian saya iseng aja gitu berdiri karena pegel ya duduk di pinggiran kayak gitu kan. Terus akhirnya suami bilang, kamu ngapain berdiri? Saya giniin, kan saya mau maju, entah saya menang gitu kan. Taunya bener dong, nomornya dipanggil. Dan nomor yang dipanggil sebagai pemenang door prize tiket ke Jakarta adalah nomor 673. Yeay. Siapa yang jawabannya benar di kuis saya? Jadi waktu itu saya spontan aja teriak gini, yeay menang gitu. Padahal nomornya yang pegang suami saya. Jadi itu kan nomornya ada yang kuning, ada yang biru. Nah, suami bilang, kamu pegang yang kuning ya, saya pegang yang biru. Nah, karena suami kan WNA. Jadi kalau misalnya beliau yang ke panggung kan nggak mungkin, takutnya hadiahnya dibatalkan gitu kan. Lalu saya ke panggung untuk terima hadiahnya dan juga berfoto sama Pak Dubes KBRI Austria. Dan malamnya saya pamer foto deh di sosmed. Jadi saat itu saya menang cuma 1 tiket. Karena tiap tahun kan memang sponsornya beda-beda. Jadi saat itu cuma dapetnya 1 tiket aja. Tapi alhamdulillah, karena hari gini siapa sih yang mau kasih tiket gratis? Dan itu harga tiketnya hampir 14 juta. Karena saya pilih tanggal penerbangan saat weekend. Jadi saat weekend itu mahal gitu. Bukannya sengaja pilih karena mahal, bukan. Karena memang tadinya kan saya sama suami mau mudik ke Indonesia. Nah, suami bisa berangkat itu saat weekend, Sabtu atau Minggu gitu. Nah, akhirnya saya pilih penerbangan di hari Sabtu. Dan pas saya lihat harganya lumayan mahal juga gitu. Dan tiket itu saya pakai mudik di bulan Januari tahun 2020. Dan mudiknya sendirian. Karena saat itu di rumah lagi ada masalah dengan mesin pemanas ruangan. Jadi suami harus standby. Ya udah deh, jadinya saya mudik sendirian. Walaupun cuma dikasih waktu 2 minggu doang mudik. Tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah saya masih bisa mudik sebelum pandemik. Nah, begitulah cerita kemenangan tiket 2 tahun yang lalu. Suami saya lebih mau kita menangnya televisi atau berupa barang yang lain gitu. Karena kan bisa ditaruh di rumah, jadi ada kenang-kenangan. Kalau tiket nggak ada benda yang berwujud gitu kan. Tapi suami saya ngomongnya itu sudah pas selesai acara. Sebenarnya sih kalau ngomongnya sebelumnya itu saya bisa tukar sama orang yang menang televisi. Tapi nggak apa-apa lah ya, masa rezeki 14 juta mau ditolak gitu kan. Sebenarnya saya menang tiket ini ada orang-orang yang kontra juga. Jadi dibilangnya itu sama dengan judi. Karena saya kan harus beli kuponnya. Jadi bisa ikut undiannya.
Tapi yang saya tahu kalau prinsip judi adalah kalau uang kupon tersebut digunakan sebagai hadiah. Tapi hadiah yang disediakan oleh KBRI itu murni semua dari sponsor. Jadi uang pembelian kupon itu untuk donasi bencana di Indonesia. Untuk menyikapi orang-orang yang kontra, ya saya cuek aja gitu kan. Ya ini kan rezeki tak terduga yang saya terima dari Allah gitu kan. Walaupun ada yang gak suka, ada yang julid, don't care lah ya. Rezeki sudah diatur sama Allah, jadi gak akan ketuker, gak akan salah alamat. Jadi untuk orang-orang yang kontra dengan hal ini, ya saya gak mau ambil pusing ya. Yang penting saya nggak ngerugiin mereka. Nah, demikianlah memori bahagia saya 2 tahun lalu. Terima kasih telah menyaksikan vlog saya. Jangan lupa ya tulis komennya. Dan tetaplah selalu patuhi protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat. Assalamualaikum. Auf Wiedersehen.